Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Dwi Ananda, mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengantar psikologi pendidikan dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Gunanya untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan mengenai pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu terdiri dari dua kata, yakni psikologi dan pendidikan. Psikologi itu berasal dari kata psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kejiwaan. Nah, selanjutnya pendidikan. Pendidikan itu diambil dari bahasa Inggris educational dan diambil dari kata educate yang berarti peningkatan dan pengembangan. Jadi pendidikan itu merupakan suatu proses perubahan, peningkatan dan pengembangan dengan metode pengetahuan. Nah, Tardif Dalansyah tahun 1997 mendefinisikan psikologi pendidikan yakni sebagai sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Nah, materi selanjutnya yakni ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada beragam, yang diantaranya yang pertama pertumbuhan dan perkembangan siswa, yang kedua hereditas dan lingkungan, yang ketiga potensial dan karakteristik tingkah laku, yang keempat pengaruh hasil proses pendidikan terhadap individu, yang kelima evaluasi hasil pendidikan, yang keenam faktor yang mempengaruhi belajar, yang ketujuh lingkungan fisik dan psikologis, dan yang kedelapan kurikulum pendidikan, serta yang kesembilan adalah higieni mental dan pendidikan. Nah, perhatian terhadap pendidikan sekarang ini semakin meningkat. Dapat dilihat dari orang tua yang memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya. Orang tua akan rela mengeluarkan uang tanpa perhitungan ketika sekolah itu dianggap bermutu, sekalipun sekolah itu mahal. Nah, lembaga pendidikan mulai banyak bermunculan, mulai dari pendidikan prasekolah sampai pada universitas-universitas. Bahkan lembaga-lembaga non-formal, semisal kursus-kursus ataupun lembaga pelatihan-pelatihan lainnya. John Dewey mengkonsepkan pendidikan progresif yang terkenal di Amerika Serikat. Istilah pendidikan progresif ini menggambarkan adanya situasi kebalikan dari kenyataan yang ada pada saat ini. Sekarang ini guru dianggap sebagai center. Guru dianggap sebagai center teacher. Dan dengan demikian siswa bertindak pasif, hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Pendidikan progresif itu sebaliknya, bahwa siswa merupakan center atau student center. Semua tergantung pada siswa. Guru di sini hanya sebagai pelayan dan fasilitator bagi siswa. Nah, dengan kenyataan itu, John Dewey mengubah model pendidikan yang sesuai dengan konsep pendidikan progresif. Yang pertama yaitu ada individual learning. Individual learning ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara perorangan dan mandiri. Yang kedua itu ada learning by experiencing, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga itu memberi motivasi. Memberi motivasi itu bukan perintah. Nah, ini berarti memberikan tujuan yang dapat menjelaskan arah kegiatan belajar yang merupakan kebutuhan pokok siswa. Yang keempat itu siswa ikut dalam kehidupan sekolah. Siswa itu aktif di dalam setiap aspek kehidupan sekolah yang mencakup pengajaran, administrasi, dan bimbingan. Yang kelima itu mengajarkan siswa bahwa hidup itu dinamis, karena siswa dihadapkan dengan dunia yang selalu berubah-ubah dengan kemerdekaan berkreativitas. Nah, dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan,
Dengan perkembangan teknologi, maka akan mempengaruhi perubahan kurikulum pembelajaran. Kurikulum sering mengalami revisi, yakni tujuan pendidikan dan metode mengajar selalu mengalami perubahan, serta fasilitas belajar sering mengalami penambahan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Nah, disinilah psikologi itu sangat diperlukan, terutama psikologi belajar, yakni memerlukan pemikiran yang mendalam agar pelayanan atau perlakuan terhadap siswa sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.